mengapa organisme secara umum gitu ya, termasuk mikroorganisme perlu berinteraksi. Iya Bu, saya izin menjawab. Silakan Niki. Karena menurut saya, apabila suatu organisme saling berinteraksi, mereka bisa menghasilkan zat baru gitu. Ada tadi yang bisa menghasilkan zat baru, ada yang memang hidupnya saling ketergantungan, jadi tanpa satu organisme dan organisme lain tidak bisa hidup gitu. Ada yang memang berdampak negatif, tapi fungsinya untuk manusia itu bisa membantu mengontrol organisme yang lainnya. Jadi memang dibutuhkan interaksi antar organismenya, mikrobanya. Terima kasih Niki. Yang lain boleh juga menjawab. Agar apa ya? Mereka melakukan itu supaya apa? Apa untungnya gitu? Entah itu interaksi positif maupun interaksi negatif, mengapa organisme melakukan itu? Sebenarnya untuk apa? Silakan. Supaya apa sih? Mengapa harus ada mutualisme? Mengapa tadi ada protokol operasi? Kalau dia sendirian aja kenapa gitu? Tidak harus berinteraksi. Bisakah kita hidup sendirian? Gak bisa ya, memerlukan yang lain ya. Berarti artinya sebetulnya melakukan interaksi itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup, Bu. Betul sekali Niki dan Pak Ali tadi ya. Bertahan hidup. Ini salah satu ciri makhluk hidup. Jadi beradaptasi. Kan adaptasi nih. Nah, biasanya kan adaptasi kan? Dia harus bisa menyesuaikan diri, harus ngapain ini? Apakah dia harus berinteraksi positif atau negatif? Dia lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya berbahaya, dia keluarkan kemampuan untuk bertahan. Kalau lingkungannya kemudian positif, dia juga berusaha untuk memaksimal mungkin. Itu sebetulnya cara bertahan hidup gitu ya, melakukan interaksi. Jadi base-nya kita juga harus tahu. Ada interaksi untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kalau Anda lihat lichen, ya, lichen tuh tadi sudah dibaca. Apa dengan apa? Dengan fungi dan alga. Fungi dan alga. Biar apa? Kenapa alga harus berinteraksi dengan fungi? Bersimbiosis. Alganya kan kenapa? Karena alga harus berfotosintesis ini. Alga harus berfotosintesis. Mengapa dia harus bersama-sama dengan fungi? Kalau dia sendirian? Jadi kalau yang saya baca Bu, fungi itu kan memiliki hifa ya Bu. Hifanya itu berfungsi untuk mengambil air, mineral, dan air dan mineral itu akan digunakan oleh alga untuk berfotosintesis dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen gitu Bu. Makanya namanya lichen gitu. Kalau funginya? Untuk apa dia repot-repot memeluk alga? Kan dipeluk tuh alganya, diselubungi. Karena funginya juga membutuhkan karbohidrat ya untuk sama oksigen untuk bertahan hidup. Oke, funginya membutuhkan oksigen dan karbohidrat ya hasil dari fotosintesis. Kemudian alganya mendapatkan apa tadi? Air dan mineral. Air dan mineral. Selain itu, teman-teman yang lain boleh? Selain mendapatkan air dan mineral, dapat apa lagi? Untuk melindungi mikrobiomnya dari kondisi yang ekstrim, Bu. Good, iya Indah. Untuk perlindungan. Karena mikroalga kan satu sel kecil-kecil ya. Dia akan mudah terdegradasi dengan perubahan lingkungan atau kena angin, kena air, kebawa kemana-mana dia. Maka dia akan diam saja kalau dipegangi oleh hifa dari fungi. Begitu kan? Nempel di pohon ya udah nggak kemana-mana dia di situ aja. Tapi kalau dia nggak pegangan sama fungi, kena hujan, kena angin, kena gesekan yang lain-lain, dia kebawa-bawa kemana-mana. Dan itu membuat dia semakin sulit untuk bertahan karena satu sel. Ya, tadi contoh mutualisme. Jadi kita loncat-loncat saja nggak apa-apa. Base-nya yang perlu Anda bisa jelaskan gitu ya. Apapun nanti yang Anda kerjakan, Anda tahu base-nya. Kenapa sih ini ngapain? Berarti memang base-nya adalah bertahan hidup. Fungi juga untung dapetin dari itu, dapat makanan segala macam lebih mudah. Alganya pun begitu. Jelas, baik ya. Oke, kita lihat bahwa tadi ada ektobion atau endobion, kemudian ini ada ya ini paham ya kalau ekto itu kalau dia berada di
permukaannya, nempel di permukaan atau saling bersamaan itu ekto, di luar, dari luar. Tapi kalau endo dia ada di dalam. Satu organismenya di dalam organisme yang lain, itu berarti endobion gitu ya. Artinya sudah kita lihat bahwa ada endobion, contohnya apa? Yang udah lihat ke bawah? Yang endobion tuh yang contoh yang mana ya? Ada organisme yang kecil berada di dalam organisme yang lebih besar. Contohnya apa? Silakan Virus yang dan lain. bakteri, Bu. Virus dan bakteri, terima kasih Niki. Betul, yang lain? Ada lagi yang dari contoh yang ada di sini, betul, bakteriofag dengan bakteri masuk ke dalam. Betul. Nah, kalau yang lain? Boleh? Fazia boleh, Azizatul boleh. Silahkan. Yang protozoa sama rayap itu. Good. Protozoa sama rayap. Jadi rayap itu nggak sendirian loh. Rayap itu bisa hidup, mencerna lebih baik karena ada mikroorganisme yang ada dalam tubuhnya. Jadi itu endobionnya. Gitu ya. Rayap itu adalah makroorganisme. Bu Yani sudah pernah itu melakukan penelitian itu. Kalau kalian mau boleh juga di mikrobiologi lingkungan ini interaksi Anda lihat kalau yang ada rayap ya, yang dilihat gedung, nggak harus di rumah sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada rayapnya. Tapi kalau menemukan rayap di gedung yang kena rayap, Anda ambil rayapnya. Kalau nanti apakah mau itu, kemudian kita matikan rayapnya, perutnya dibelah gitu ya, dipencet gitu, kemudian diambil mikrobanya. Ya, kita bisa tidak mengambil protozoa, tetapi mengambil bakteri. Bakteri apa yang selain protozoa dalam perut rayap, ada apa lagi? Ada bakteri selulolitik. Bakteri yang menghasilkan enzim selulase. Buat apa? Rayap makan apa? Makan kayu. Makan kayu. Kayu itu apa? Isinya selulosa. Jadi dia dibantu mencerna selulosa tadi oleh bakteri selulase. Sudah pernah Bu Yani ambil gitu ya, isolasi banyak itu jenisnya, kemudian kita uji kemampuan menghasilkan selulasenya, selulolitik. Kalau kita mau praktikum itu pun sebetulnya boleh gitu ya, tapi saya akan lihat karena ternyata teman-teman ini ada yang lagi PKL, jadi nanti nggak bisa ikut intens gitu ya. Nanti sebagian bisa dikerjakan di rumah atau praktikumnya. Menarik, soalnya banyak, saya bingung mau milih praktikum yang mana nih yang paling asik gitu ya. Hanya karena tidak bisa full gitu. Sementara kalau praktikum itu rayapnya hari ini diisolasi, besok dilihat mikrobanya, setelah dapat kemudian diujikan selulasenya. Jadi beberapa minggu berturut-turut. Nah, kalau beberapa minggu berturut-turut berarti nanti kuliahnya gimana gitu ya. Oke, jadi masih saya pikirkan. Tetapi menarik itu. Oke, baik. Mutualisme saya kira sudah, bahwa satu dan lainnya, kedua jenis yang berinteraksi, keduanya sama-sama diuntungkan gitu ya. Bedanya apa nanti dengan protokooperasi ya? Sebentar, contoh dari mutualisme ada, Ibu enak loncat-loncat karena Anda sudah membaca. Ada lichen, itu ya, ini tadi sebetulnya di dalamnya itu bentuknya kalau dilihat kayak begini, ada hifanya, lalu ada alga hijaunya, cyanobacteria juga gitu. Cyanobacteria dengan alga hijau bedanya apa? Ada yang tahu? Nih di sini lihat, the association of specific fungi and certain genus of green algae and or blue-green algae. Ini dua yang berbeda loh. Ya, green algae, alga hijau, dan alga hijau biru atau cyanobacteria itu dua organisme yang berbeda. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau green algae, ya silakan. Miladia gimana? Iya, izin menjawab Ibu. Kalau seingat saya yang paling beda itu kalau green algae itu masuknya ke eukariot, tapi kalau misalnya cyanobacteria karena bakteri masuknya ke prokariot. Oke, betul sekali. Good. Kalau green algae, alga hijau. Kalau alga hijau biru, prokariot kata Miladia.
Jadi dia masuk kelompok bakteri ya. Yang prokariot itu apakah ada alga yang prokariot? Sambil ingat-ingat lagi. Apakah ada alga yang prokariot? Ada yang ingat makhluk yang prokariot apa aja sih? Tidak ingat? Alga itu eukariot. Terus kalau yang alga hijau biru itu prokariot, dia masuk kelompok bakteri. Bakteri sampai saat ini dan arkea, maaf ya. Bakteri dan arkea adalah makhluk yang prokariot. Kenapa diberi nama blue green algae? Kan dia bakteri, Bu. Kenapa namanya algae? Itu nama zaman dulu. Alga hijau biru. Nama sekarang adalah cyanobacteria. Saya tuliskan bareng begitu supaya Anda juga belajar paham. Kalau buka buku yang satu nulisnya blue green algae, buka buku yang lain nulisnya cyanobacteria, itu sama. Makhluknya sama. Sama-sama contohnya blue green algae apa? Ada yang tahu contohnya cyanobacteria? Alga hijau biru. Sini apa? Contohnya ada tidak? Masih ingatkah? Jadi ketika Anda baca begini, kemudian dicari. Kira-kira contohnya apa ya? Anabaina, Bu. Anabaina, betul. Paling sering anabaina. Loh, anabaina bukannya katanya itu adalah masuk tumbuhan gitu ya. Kok masuknya cyanobacteria? Ya, dulu itu dimasukkan ke dalam green algae gitu ya. Blue green algae karena ada pigmennya, ada biru hijau, tetapi masuknya algae. Kenapa? Melakukan fotosintesis. Gitu, fotosintesisnya mirip dengan tumbuhan. Jadi ada dua fotosistem, kemudian dia membutuhkan oksigen untuk fotosintesis. Anda nanti cari bahwa fotosintesis pada bakteri itu tidak. Ya, fotosintesis pada bakteri tidak membutuhkan air, fotosistemnya cuma satu. Jadi ada bakteri lain yang bisa melakukan fotosintesis, tapi bukan cyanobacteria. Namanya bakteri fotosintetik. Chlorobium gitu-gitu ya. Jadi mungkin pernah lihat bakteri fotosintetik ungu dan hijau. Ada hijau sulfur, ada hijau non-sulfur, ungu sulfur, ungu non-sulfur. Itu bakteri sejati, true photosynthetic bacteria. Dia bakteri tapi punya cara fotosintesis sendiri. Sementara kalau blue green algae itu bakteri tapi cara fotosintesisnya seperti tumbuhan. Maka dulu para ahli memasukkannya ke dalam algae. Begitu diteliti lebih lanjut, ternyata makhluk satu sel ini yang tadinya dikira mikroalgae adalah prokariot. Intinya tidak punya membran. Gitu ceritanya. Maka kemudian ada kelompok bakteri yang disebut sebagai cyanobacteria. Sama-sama melakukan fotosintesis, tetapi cara fotosintesisnya berbeda. Kelompok bakteri ya, ada dua kelompok yang melakukan fotosintesis, ada cyanobacteria, ada fotosintetik bakteria. Nah itu dua-duanya melakukan fotosintesis tapi caranya beda. Ya teman-teman. Nah kemudian anabaina ini yang tadinya masuknya ke algae, sekarang jadi ke bakteri. Kalau belajar mungkin di tumbuhan tingkat rendah masih pelajari blue green algae karena memang tidak bisa langsung berpindah sebab para ahli dulu sudah menentukan itu sehingga kemudian berdasarkan prokariot baru dia pindah ke cyanobacteria gitu ya. Oke, di mana blue green algae atau kemudian algae, kalau algae yang beneran yang bukan blue green contohnya apa? Mikroalga. Yang green alga hijau yang bukan cyanobacteria. Bukan masuk blue green algae maksudnya. Contohnya apa? Genus dari green algae. Contohnya? Ada yang tahu? Yang tidak harus bersimbiosis ya. Yang penting contoh green algae. Pada belajar. Mikroalgae tapi yang green. Yang bisa fotosintesis. Apa contohnya? Ulva bukan, Bu. Ulva kah? Ulva green algae ya?
Kalau yang suka diminum itu, kan ada tuh produk mikroalga yang diminum. Spirulina, Bu. Spirulina ada. Kemudian apa lagi? Chlorella, ya, sering ya. Kenapa orang minum chlorella? Itu dimanfaatkan chlorella. Itu adalah mikroalgae. Jadi masuknya algae, chlorella. Kalau anabaena masuknya cyanobacteria. Nanti silakan dicari lagi, ya. Baik, kalau sudah berinteraksi seperti ini gambarnya kayak gini. Apa namanya? Ilustrasi kalau melihat sebetulnya di dalamnya seperti apa. Ada hifa funginya dan ada algenya, ya. Tetapi bentuknya itu sudah seperti, nah ini maka dikatakan kayak dianggap sebagai pohon. Ini sering kita lihat ya di pohon-pohon ya, yang seperti ini. Ini sebetulnya fungi dengan algae, mikroalgae atau cyanobacteria. Jadi kenapa kalau apa namanya, dua organisme itu sudah berinteraksi dan interaksinya itu lama, permanen, maka dia ada kemungkinan berubah. Umumnya, bukan ada kemungkinan, umumnya, bahkan boleh dikatakan dia akan berubah. Berubah fisiologinya, berubah morfologinya, gitu. Kenapa? Menyesuaikan supaya aktivitasnya lebih optimal. Pernah mempelajari atau pernah membaca tentang bintil akar? Bintil akar? Bintil akar di tanaman kacang-kacangan gitu. Siapa pernah dengar SMA biasanya ada nih, ada bakteri apa yang bisa membentuk bintil akar gitu. Ingat? Rhizobium. Itu juga interaksi, tetapi rhizobium berinteraksi dengan tumbuhan. Bukan sesama mikroorganisme, tapi dengan kan interaksi juga kan? Mutualisme atau komensalisme atau parasitisme? Mutualisme, Bu. Mutualisme. Rhizobium dengan tumbuhan. Kelihatan nggak bakterinya? Itu kalau bintil akarnya dilepas, saya juga sudah pernah itu praktikum itu, dilepas kita nggak bisa karena belum punya bahannya ya. Jadi dicopot, terus kalau itu dibelah, tengahnya warnanya merah kayak darah. Ya, mikrobanya udah nggak kelihatan, sel bentuk selnya sudah nggak sama lagi. Karena fisiologinya, morfologinya berbeda. Itu nanti kita bicara lagi di tempat lain untuk rhizobium, nanti tidak selesai ya. Baik, seperti itu kira-kira. Sehingga lichen ini pun demikian. Kok bentuknya jadi kayak gitu, Bu? Nggak kelihatan jamurnya? Memang iya. Kelihatannya kayak daun, tapi sesungguhnya strukturnya akan seperti ini. Oke. Ya, lichen grow very slowly, sangat sangat lambat gitu ya. Kemudian resisten. Nah, kebanyakan resisten pada temperatur tinggi dan kekeringan. Resisten, tahan. Berarti jamur dan alganya sudah menyesuaikan diri sehingga dia juga bisa saling membantu, saling mendukung. Akibatnya yang tadinya tidak tahan pada temperatur tinggi, kalau sendirian nggak tahan itu mesti. Maka dia menjadi tahan pada kering gitu ya. Oke, begitulah juga kita bersama-sama itu kalau memang bagus koordinasinya, bagus komunikasinya, bagus sosialisasinya, itu akan lebih bagus dibandingkan kalau sendiri-sendiri. Ya, baik. Untuk hal-hal tertentu, untuk hal-hal yang lain tentu kita sendiri-sendiri. Demikian pula organisme. Berikut ini tadi lichen adalah mutualisme, ini juga protozoan dengan termit juga, bagus ya. Kalau lihat dalamnya ternyata ada ini nih, ya ada protozoanya. Kemudian ini juga paramecium dengan chlorella. Bisa nggak ya kita lihat kayak gini nih, mendapatkan paramecium yang dia habis menelan chlorella. Kalau dilihat akan bagus seperti ini. Baik, ceritanya ada di situ. Kemudian yang kedua adalah sintrofisme. Kalau tadi mutualisme, yang kedua sintrofisme. Baik, di sintrofisme dengan mutualisme, apa kesamaannya? Ini hanya minta samanya saja, ada nggak? Sama-sama saling menguntungkan. Sama-sama mendapatkan keuntungan, betul sekali Niki. Hanya bedanya di mana?
Kalau sintropisme, simbiosisnya ke arah kebutuhan nutrisi, ya, terutama ini nutrisi, ketersediaan nutrisi. Jadi kalau yang tadi itu bisa juga karena kebutuhan area dilindungi dan lain-lain tadi ya. Kalau ini terutama kalau sintropik dari kata-kata apa? Trofi, autotrof, heterotrof itu kan kaitannya dengan nutrisi ya. Jadi kalau sintropisme kerjasama atau simbiosis yang terkait dengan penggunaan nutrisi. Ini lebih spesifik gitu. Kalau yang tadi, mutualisme yang tadi, itu ada perlindungan gitu ya, ada penyediaan air, disediakan air, betul nutrisi, tapi disediakan begitu saja. Kalau ini penggunaan, digunakan satu bahan, digunakan bersama-sama. Atau yang satu dan lain saling bergantung pada bahan yang disediakan. Ini sintrofisme, kalau ada senyawa A dipakai sama populasi satu menghasilkan suatu produk gitu ya. Kemudian senyawa B juga dihasilkan produk, lalu ada C bisa digunakan dua-duanya gitu. Atau bahkan kadang-kadang yang satu dihasilkan, digunakan lagi atau berikutnya, kemudian berikutnya digunakan lagi oleh si A dan seterusnya. Jadi ada asosiasi yang kemudian sama-sama menggunakan bahan yang sama. Baik, ini contohnya adalah methanogenic ecosystem di pengolahan limbah. Jadi bioreaktor untuk mengolah limbah itu namanya sludge digester. Jadi kalau kayak kompos digester gitu kan ada ya untuk membuat kompos. Kalau ini untuk mengolah limbah, lumpur gitu. Nah, ada pengolahan limbah yang menggunakan ini bioreaktor gitu. Jadi lumpurnya dimasukkan suatu bioreaktor, suatu wadah gede. Kalau yang sederhana pakai tong aja gitu. Pakai tong, kemudian ditutup, lumpurnya dimasukkan, didegradasi, dibiarkan gitu ya untuk terjadi degradasi di dalam lumpur itu secara alami. Karena lumpur itu sudah bawa mikroorganisme udah banyak. Mikrobanya masuk ke situ, mana yang kemudian akan bekerja lebih dulu, berikutnya dan lain-lain. Ya, di sini khususnya ada methanogenic ecosystem. Ada yang tahu methanogenic? Methanogenic itu apa? Ada kata-kata metan. Ekosistem methanogenic. Menghasilkan metana. Ekosistem itu, lingkungan itu menghasilkan metana karena ada mikroorganisme yang menghasilkan metana. Metanogen, bakteri metanogen. Yang satu menghasilkan CO2, CO2 digunakan sebagai sumber untuk produksi metana. Contohnya selain di sludge digester adalah ada yang tahu? Di kawah biasanya ada. Kenapa? Di kawah gitu bukan, Bu? Di kawah gunung berapi, di kawah bisa saja ada metanogen di kawah atau di sawah? Di kawah. Di kawah, di sawah ada enggak? Ada kayaknya, Bu, yang bekas pupuk-pupuk gitu. Ada, betul. Di rumah kita ada di septic tank. Septic tank, setiap rumah punya. Tahu septic tank? Penampungan limbah tinja, masukin ke situ, ditutup. Kondisinya akan anaerob. Metanogen itu bakteri anaerob, kelompok bakteri anaerob yang bisa menggunakan sumber dari CO2, kemudian dihasilkan metan. Metan itu CH4 ya, biogas. Jadi kalau membuat biogas, kan sering dengar ya, biogas, tahu? Alternatif energi itu adalah biogas. Dari mana? Dari limbah kotoran. Kotoran apa? Kotoran sapi bisa. Kotoran manusia juga bisa. Sudah pernah ada di Jogja. Kotoran manusia dikumpulkan, suatu digester, kemudian keluar gasnya dipakai buat masak. Bu, jorok nggak sih? Ya enggak, orang itu gas. Kalau udah CH4 mau produknya dari bakteri, mau dari tinja, mau dari sawah ya sama aja CH4. Gitu ya, limbah pabrik kelapa sawit dan lain-lain itu katanya nanti begitu. Baik, nah ini di ekosistem ini di lumpur ternyata ada banyak. Bayangkan saja tadi septic tank gitu. Septic tank itu pasti masih ada karbohidratnya, lipid, protein dari sisa-sisa yang belum terdegradasi, ya kan?
limbah kotoran manusia itu boleh dikatakan 70%-nya isinya mikroba. Kalau dikeringkan, iseng banget sih Bu ngeringin. Loh, iya kan pengen tahu gitu. Jadi dikeringkan tinjaknya, nanti dari berat basah, berat kering, hasil yang kering tadi akan dilihat sel mikrobanya itu hampir 70%. Baru sisanya adalah sisa-sisa. Jadi mikroba dalam perut kita tuh banyak banget dan setiap hari bertumbuh lagi. Keluar sebagai tinjak kemudian tumbuh lagi. Dan kita sedang berbicara interaksi nih. Kalau sudah bicara di dalam perut kita ada mikroorganisme banyak, itu interaksi nggak? Interaksi mikroba dengan manusia tanpa kita sadari. Dalam perut udah pasti ada interaksi. Mikrobanya dapat apa, kitanya dapat apa. Ya, di perut sapi pun begitu. Makanya kotoran sapi bisa digunakan sebagai sumber biogas. Baik, kita lihat gambarnya ya. Karbohidrat, lipid, protein dihidrolisis bisa menjadi senyawa anorganik, kemudian bisa juga menjadi monosakarida. Kalau karbohidrat jadi monosakarida, protein jadi asam amino gitu ya. Kemudian ini akan bisa diubah oleh mikroba menjadi amonia NH3. Kemudian dari sini sebelum menjadi metan dan karbon dioksida, kita sedang bicara pembentukan metan dan CO2 di digester tadi. Ya. Jadi limbah di dalam digester ujung-ujungnya adalah metan dan karbon dioksida. Maka tadi disebutkan di sini adalah metan ya, metan selat digester, metanogenik. Oke, ujungnya akan ke sini. Nah, sebelum ke sini apa yang terjadi? Diubah dulu karbohidrat, lemak, protein jadi yang lebih sederhana, melepaskan amonia, jadi ada bau amonianya juga. Kemudian sebelum menjadi metan dan CO2, ini ada yang namanya produknya intermediate. Kok ini kan bisa dipakai Bu, etanol, laktat, betul. Tetapi kan kita tidak menyaring dari septic tank gitu ya. Untuk apa ngambil etanol dari septic tank? Ada, sehingga kalau kita tidak ambil gitu ya, dia ada di situ, akan didegradasi selanjutnya, akan diubah selanjutnya. Ini menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme lain yang bisa pakai. Diubah menjadi, ini asetatnya jadi asetat, kemudian hidrogen dan CO2, ini dari etanol, laktat, propionat, asetat bisa menjadi ini. Ya, kemudian ini bisa berubah dari asetat jadi hidrogen CO2 juga bisa begitu. Kok bolak-balik? Karena mikrobanya banyak. Karena jangan bayangkan mikroba satu. Ada banyak mikroorganisme ya, atau mikroba tadi dalam septic tank. Yang satu ngerjain ini, satu ngerjain itu, hasilnya ditangkap, kesintap dan seterusnya sampai ada mikroba atau bakteri yang bertanggung jawab atau yang berperan menghasilkan metan. Sampai ujungnya sampai sini. Jadi dari sini sampai sini ini jelas harus ada step gitu ya. Yang tadi kita sebutkan sebagai sintrofisme. Cukup jelas teman-teman? Ya, ini contoh secara umum. Ini contoh kalau kita pakai jenis mikrobanya. Contoh lain, ini ada di gut tadi yang saya bilang, di pencernaan. Baru cerita tentang proses sintrofisme untuk materi untuk komponen arginin. Arginin ini apa sih? Dia kelompok apa? Masih ingat arginin? Asam amino, Ibu. Asam amino, betul. Kita makan protein akan dipecah dulu, dihidrolisis. Jadi berbagai produk asam aminonya juga macam-macam. Satu aja yang diambil. Kalau mengandung arginin di dalam perut ada E. coli, ada Enterococcus. Ini sama-sama Enterococcus dan E. coli masuknya dalam kelompok coliform. Kalau waktu mikrobiologi pernah praktikum secara virtual tentang most probable number mendeteksi E. coli atau coliform, benar-benar masih ingat. Nah, coliform itu nggak cuma E. coli, ada banyak, ada Klebsiella, ada Enterobacter gitu ya. Nah, ini dia bekerja sama dengan Enterococcus. Arginin digunakan oleh E. coli bisa menjadi produk yang namanya agmatin. Tetapi kalau yang pakai Enterococcus, produknya jadinya ornitin. Kenapa bisa beda ya? Sama-sama substratnya, organismenya beda, produknya jadi beda. Kenapa?
Kenapa demikian? Ada yang tahu? Silahkan. Ini siapa nih yang belum ada suaranya? Siapa ya? Yordan, mana Yordan? Halo Yordan. Ada? Ada Yordan? Ada, oke. Tadi pertanyaan Bu Yani, kita lihat gambarnya ya. Ada substrat yang sama, arginin, ini adalah asam amino, digunakan oleh bakteri E. coli dalam perut, hasilnya adalah akmatin. Ya, pecahan dari arginin. Tapi kalau yang menggunakan arginin enterococcus, hasilnya ornitin. Kenapa beda ya? Apa yang menyebabkan produknya berbeda, padahal substratnya sama? Apa kira-kira Yordan? Halo? Yordan, apakah masih di situ? Oke, arginin tadi asam. Yang lain boleh sambil mencari jawaban. Silakan kalau ada yang sudah bisa. Saya coba izin menjawab, Ibu. Ya, boleh. Silakan. Ya Bu, menurut saya karena dua organisme ini kan memiliki ekspresi gen yang berbeda ya Bu. Sehingga kemungkinan metabolismenya pun berbeda gitu. Makanya hasilnya berbeda. Memiliki ekspresi gen, gitu ya, memiliki ekspresi gen yang berbeda. Kenapa ekspresi gen yang berbeda? Bukan kenapa ekspresi gen berbeda. Kenapa hasil ekspresi gen itu apa? RNA Bu. Hasil ekspresi gen RNA, kemudian apa kaitannya dengan itu tadi? Apa kaitannya dengan yang satu menghasilkan, yang satu dengan lain menghasilkan produk yang berbeda? Hasilnya apa sih sebetulnya? Kenapa kok produknya bisa berbeda? Karena mekanisme metabolismenya beda juga nggak, Bu? Betul, jangan balik nanya ya, lupa. Ya, oke, satu. Betul, mekanismenya beda. Kalau kita katakan mekanisme itu betul, tetapi untuk bisa terjadi metabolisme apa sih yang berperan sehingga hasilnya jadi beda? Ibu izin menjawab. Yes, Fitri. Ya, mungkin sebelumnya saya pernah membaca tentang enzim pada bakteri. Nah, mungkin itu karena perbedaan enzim yang dihasilkan dari dua bakteri yang berbeda, Ibu. Betul. Sekarang semua jawaban kita jadikan satu. Enzimnya yang berbeda dari tiap bakteri. Enzim itu menyebabkan jadi mekanisme metabolisme tentu berbeda ya, karena enzimnya juga beda. Apa menjadi apa. Nah, kenapa kok enzimnya beda? Tadi bahwa ada gen yang berbeda, hasil ekspresinya adalah produknya berupa protein, yaitu protein enzim, sehingga setiap organisme itu punya enzim yang beda-beda. Memang karena gennya beda-beda gitu ya. Bisa disambungkan seluruh jawaban tadi jadi satu. Betul, semuanya jawabannya benar, tapi kita jadikan satu. Enzimnya, Fitri menyimpulkan tadi, enzimnya beda Bu, sehingga kalau E. coli hasilnya kemudian akmatin, sementara kalau enterococcus hasilnya adalah ornitin. Karena enzim yang dimiliki beda. Kenapa kok bisa beda-beda enzimnya? Karena gennya memang beda, jadi ekspresinya beda hasil enzimnya. Dengan enzim yang beda, metabolismenya juga akan berbeda. Oke ya? Jadi ujungnya seperti itu. Besok kalau misalnya menjawab, kaitannya ke sana. Atau memahaminya kaitannya ke sana. Kemudian, ornitin tadi, E. coli bisa pakai. Jadi E. coli ini selain bisa menggunakan arginin, bisa juga menggunakan produk dari arginin yang sudah dipecah oleh enterococcus, yaitu ornitin. Dia pakai jadi putrescin. Sebaliknya setelah jadi putrescin, enterococcus juga bisa pakai ke sini. Sampai akhirnya menghasilkan energi dan produk akhir gitu ya. Apakah CO2 gitu tergantung. Yang bisa produk ini tadi bisa digunakan. Artinya dari arginin
ini E. coli maupun Enterococcus bisa mendapatkan keuntungan, tapi lewat penggunaan substrat atau penggunaan nutrisi. Makanya prosesnya namanya sintrofisme. Sampai di sini cukup jelas, teman-teman. Halo, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah? Baik, terima kasih. Jadi kita lihat, kalau E. coli sendirian, nggak ketemu Enterococcus, hasilnya akan apa? Ini ya, hanya akmatin saja. Jadi E. coli bisa aja kalau dia cuma sendirian, nggak ada Enterococcus. Tapi kalau ada Enterococcus, E. coli bisa juga menggunakan ornitinnya, bisa juga timulan produk dari sini, putrescinnya. Lebih banyak sumber nutrisi yang mungkin digunakan oleh E. coli. Demikian pula sebaliknya Enterococcus. Dari hal ini berarti keduanya diuntungkan. Gitu ya. Oke, itu sintrofisme. Tadi yang ditanya ya, sintrofisme. Berikut adalah protokooperasi. Ini juga sama-sama menguntungkan. Terus bedanya apa dengan mutualisme? Oh, sorry, ini masih. Protokooperasi, apa bedanya dengan? Iya Bu, saya coba izin menjawab. Sepenangkapan saya, kalau mutualisme itu sama-sama saling menguntungkan, tapi saling ketergantungan. Tapi kalau protokooperasi itu sama-sama saling menguntungkan, tapi hidupnya tidak ketergantungan. Jadi apabila satu organismenya tidak ada, organisme yang lain masih tetap bisa menjalankan fungsinya gitu, Bu. Oke, jadi sebetulnya bisa hidup sendiri-sendiri. Tapi kalau kemudian ketemu, ya bisa hidup bareng-bareng gitu ya? Iya, Ibu. Oke, selain itu, kalau udah protokooperasi itu, apa tadi bedanya dengan mutualisme? Jadi kalau mutualisme? Saya mengambil benang merahnya, kalau mutualisme itu saling ketergantungan. Tapi kalau protokooperasi itu tidak saling ketergantungan gitu. Baik, ini yang dikatakan oleh Niki ya. Obligat. Jadi kalau mutualisme itu saling ketergantungan, berarti dia sifatnya obligat, lama. Dalam waktu yang lama udah dia nggak bisa. Kalau udah jadi gitu dia apa namanya? Kalau sendirian sudah nggak bisa gitu. Jadi obligat harus berada dalam mutualisme, atau kalau pun tidak dikatakan harus berada, tapi mutualisme itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Dia akan begitu terus. Kalau kayak lichen kan seumur umur akan begitu kan, sampai lichennya mati gitu ya udah dia begitu terus. Sampai di sini cukup jelas ya. Lichen bisa jadi organisme sendiri kan. Dua itu bergabung maka dia menjadi organisme sendiri. Itu berarti dia obligat, udah jadi satu. Ketergantungan, betul. Tapi kalau protokooperasi ini tidak, dia bisa terjadi sesaat. Interaksinya sesaat, setelah itu kemudian sendiri-sendiri lagi bisa gitu ya, dan masih dalam bentuk dia sendiri-sendiri. Mengerti maksud Bu Yani? Masih tetap organisme A, organisme B. Kalau tadi contohnya adalah apa namanya? Lichen itu sudah jadi satu organisme. Nggak dipecah lagi. Karena apa? Karena sudah ada perubahan dari metabolisme maupun tadi apa namanya? Morfologi. Itu mirip juga sama kalau itu antara mikroorganisme adalah lichen. Kalau yang tadi Bu Yani sampaikan bintil akar, ya bakterinya udah di dalam gitu terus. Enggak terus dia keluar lagi kadang-kadang sendiri, kadang-kadang gabung, enggak. Yang sudah bakteri yang masuk di dalam, ya udah ditangkap di bintil akar, terus digunakan oleh tanaman sampai tanaman itu misalnya mati. Jelas ya teman-teman ya? Oke, ini contohnya nanti kita akan ketemu siklus karbon dan sulfur pada pertemuan keberapa nanti ada siklus biogeokimia. Itu boleh dicari desulfo dengan kromatium ada di mana. Ini contohnya kalau protokooperasi ada dua mikroorganisme, desulfovibrio dan kromatium. Silakan dicari ini kelompok apa sih? Desulfovibrio itu apa sih? Apakah bakteri ataukah kamir ataukah apa gitu ya? Ataukah mikroalga? Silakan dicari, dibuat catatannya. Saya tidak menuliskan di sini, tapi Anda yang buat catatan. Desulfovibrio. Nah, kita mulai dari kromatium dulu ya. Kromatium ini artinya apa sih kalau ada cahaya ke sini? Terus berarti dia melakukan apa ya?
Teman-teman? Halo? Melakukan apa? Kalau ada cahaya, lalu ini Fotosintesis bukan Bu, pada bakteri ungu. fotosintesis. Iya, jangan balik nanya. Oh, iya. Ya betul, ini bakteri ungu melakukan fotosintesis. OM ini catat ya, OM ini organic matter. Materi organik, bahan organik. Jadi tadi dia melakukan fotosintesis, hasilnya adalah karbohidrat, yaitu senyawa organik, ya kan? Nah, kromatium melakukan fotosintesis, ada senyawa organik. Senyawa organiknya digunakan oleh desulfovibrio, hasilnya CO2. Berarti dia melakukan apa? Respirasi, Bu. Respirasi, betul. Ini melakukan respirasi menghasilkan CO2. CO2-nya bisa digunakan oleh kromatium juga. Ya. Kemudian desulfovibrio gitu ya. Ini juga bisa menghasilkan H2S dari hasil degradasi ini senyawa organik, ini masuk senyawa organik, dia juga bisa senyawa organik yang lain ya, yang protein misalkan dia ada, kalau protein itu ada S-nya, ada sulfurnya, jadi ada kemungkinan dia bisa kemudian menggunakan protein tertentu menghasilkan H2S. H2S digunakan oleh kromatium untuk apa? Tadi disebutkan kromatium adalah bakteri sulfur ungu. Bakteri sulfur ini bisa melakukan fotosintesis. Kalau fotosintesis membutuhkan apa? Kalau tumbuhan fotosintesis membutuhkan apa selain cahaya? Tumbuhan melakukan fotosintesis memerlukan apa? Karbon dioksida, Bu. Tumbuhan memerlukan. Kalau CO2 itu untuk ya diperlukan untuk menyusun untuk menyusun karbohidrat, ya kan? CO2-nya ditangkap pakai siklus Calvin untuk menghasilkan karbohidrat. Pada reaksi terang, apa yang dibutuhkan? Tumbuhan, kita bicara tumbuhan dulu yang gampang. Lebih gampang maksud Bu Yani. Air, Bu. Air. Untuk apa air? Makasih. Untuk apa air? Kenapa perlu air? Siapa tadi yang menjawab? Bu Yani lagi nggak melihat ini ya. Siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Eldrian. Oke, Eldrian. Panggilannya Eldrian apa Dava sih? Biasanya Eldrian, Bu. Eldrian, baik. Ya, Eldrian, betul sekali. Membutuhkan H2O. Kalau tumbuhan untuk terjadi fotosintesis pada reaksi terang butuh H2O. Buat apa? H2O-nya? Transport elektron, Bu. Transport elektron. Kenapa bisa menggunakan untuk transport elektron? Apa yang diambil dari H2O? H+-nya, Bu. H+-nya, good. Jadi kalau tumbuhan itu melakukan fotosintesis, ada proses fotolisis air. Apa fotolisis air? Pemecahan air kan ya? H+ dengan O2 gitu ya, kurang lebih ya. Nah, H+-nya diambil, digunakan elektronnya, nanti tereksitasi, dimuati dengan energi, tereksitasi baru energinya diturun elektronnya turun pelan-pelan ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepaskan ATP. Jadi energinya dipanen dari matahari gitu kan, kemudian ketangkep. Nah, kalau tumbuhan menggunakannya H2O sebagai sumber elektron. Ini pahami dasar banget ini tentang fotosintesis. Dibutuhkan sumber elektron, harus ada sumber elektron pada fotosintesis untuk reaksi terang. Karena sumber energinya di situ nanti ketangkep di situ. Ya. Nah, sekarang kalau bakteri sulfur, sumber elektronnya pakai apa? Ini tadi sudah disebutkan, bakteri fotosintetik sulfur, berarti dia menggunakan sulfur. Tetapi sulfurnya ada elektronnya. Jadi contohnya apa senyawanya? Kalau yang tadi H2O, yang ini? H2S. H2S. Paham sekarang kenapa dia pakai H2S? H2S-nya
sebagai sumber elektron. Dari mana H2S? Oh, dari sini nanti kita lihat ya. H2S sumber elektron. Kromatium perlu itu ditambah dengan cahaya. Kalau tumbuhan H2O dengan cahaya, kalau kromatium H2S dengan cahaya. Oke, H2S ini dari siapa? Dari desulfovibrio. Kemudian dia H2S tadi diubah menjadi SO4, sulfat ya. Sulfat. Sulfatnya bisa digunakan oleh desulfovibrio, diubah lagi menjadi H2S. Jadi dia ini ada dua protokoperasi di sini, ada dua interaksinya. Ada yang penggunaan S dan ada yang penggunaan karbon. Gambar ini. Ada dua jalur ceritanya gitu ya. Jalur yang pertama cerita tentang CO2 dipakai oleh kromatium. CO2-nya dibutuhkan untuk menyusun karbohidrat. H2S-nya dibutuhkan fotosintesis sebagai sumber elektron. Ini dua-duanya untuk fotosintesis plus cahaya. Hasil fotosintesisnya dia menghasilkan dua. Ada OM, ada SO2. SO2-nya dari mana sih? Dari ini nih. H2S diambil H-nya, kan S akan terpecah. S-nya akan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan SO2. SO2-nya pakai lagi sama dia, dibentuk menjadi H2S, dan seterusnya. Sampai sini cukup jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Baik. Kalau dia tidak melakukan protokoperasi, sendiri-sendiri bisa nggak? Kromatium sendiri gitu. Nggak berinteraksi. Desulfovibrio juga sendiri bisa? Ini melakukan fotosintesis bisa? Silakan menjawab. Bisa, Ibu. Bisa, karena H2S tidak selalu dihasilkan oleh desulfovibrio. Dia ada di lingkungan. Entah dia dari hasil produk industri, entah dari produk mikroorganisme yang lain, H2S bisa ada di lingkungan. Tanpa dia harus melakukan protokoperasi, dia bisa hidup sendiri melakukan fotosintesisnya. CO2 juga ada di lingkungan. Jadi nggak harus dihasilkan. Oleh karena itu, interaksinya tadi tidak obligat. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Kadang dia bisa sendiri, kadang juga bisa kalau ada temannya ya bareng. Kalau nggak ada ya sendiri juga bisa jalan. Anda boleh begitu, protokoperasi nanti. Ketika bareng-bareng sekarang bisa bekerja sama, praktikum bareng, mungkin ke lapangan bareng gitu ya, PKL bareng. Tapi kalau pas lagi disuruh sendiri-sendiri ya harus bisa mengerjakan hal yang lain sendiri, kan tidak harus gitu. Ya, gitu loh kira-kira. Jadi kita juga bisa melakukan protokoperasi. Next, komensalisme. Ini adalah biasa yang satu diuntungkan, yang lain kemudian tidak dipengaruhi. Contohnya tadi ada rigat gitu ya, di saluran pencernaan human, ada E. coli, ada Bacteroides. Kalau tadi ada E. coli dengan Enterobacter, ada E. coli dengan Bacteroides, kan dalam perut tuh banyak banget. Di dalam perut mikrobanya sangat banyak, kebun mikroba. Jadi interaksinya bisa macam-macam antara mikroorganisme yang berbeda-beda. Boleh Anda browsing sendiri. Interaction between microbe in gut. Pakai bahasa Inggris cari kata kuncinya. Beberapa kali atau sering kali mahasiswa itu nggak ketemu, cari, nggak ketemu Bu. Ternyata apa? Kata kuncinya yang tidak bisa menentukan. Jadi Anda harus pintar membuat kata kunci untuk mendapatkan informasi. Dan gunakan kata kunci itu dalam bahasa Inggris. Memang dalam bahasa Indonesia nggak ada Bu? Ada mungkin, tapi tidak sebanyak, tidak lebih lengkap dibandingkan yang mencari bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris sumbernya bisa dari negara manapun. Kalau bahasa Indonesia ya orang-orang Indonesia, jadi kan nggak terlalu banyak kan? Paling tidak logikanya seperti itu, nyari apapun. Ya, baik. Ini bisa dicari nanti. Komensalisme in gut gitu ya, mikrobial, komensalisme, boleh pakai kata itu boleh. Jadi silakan dipelajari, saya kira bisa dibaca, cari lagi, ditelusuri lagi. Amensalisme ini sebenarnya juga agak membingungkan kalau yang apa namanya kalau kita baca jadi agak membingungkan. Kenapa? Ini ada yang mengatakan, oh di sini enggak ya? Kalau di sini ini amensalisme sama dengan apa? Bisa dikatakan apa?
Amensalisme sama dengan apa? Ya, teman-teman. Oh, saya tidak masukkan yang non-simbiotik. Ya, oke, betul. Sorry. Ini amensalisme. Amensalisme itu sama dengan apa? Kalau lihat dari definisinya? Parasitisme nggak, Bu? Parasitisme, kalau parasitisme biasanya ada kontak ya? Kan soalnya mensalisme kan satunya dirugikan, tapi masalahnya satunya tidak apa-apa gitu. Saya bingung juga. Ya. Jadi yang maksudnya satunya tidak apa-apa tuh gini. Yang ada dua, yang satu gitu ya, yang A, katakan A dengan B. Yang A menghasilkan sesuatu yang menghancurkan si B. Tapi si A kan nggak kenapa-kenapa. Karena dia menghancurkan. Berarti apa? Contohnya misalnya ada jamur penicillium. Menghasilkan apa ya penicillium? Jamur penicillium menghasilkan apa? Antibiotik, Ibu. Antibiotik penisilin. Kira-kira antibiotik penisilin ini akan menghambat apa? Kelompok apa? Nggak usah disebutin jenisnya. Kelompok apa? Bakteri. Antibiotik. Kelompok bakteri. Jamur penicillium hidup di lingkungan, kalau dia melepaskan penisilinnya, maka kelompok bakteri tertentu yang bisa dihambat akan terhambat, ya tidak? Itu, berarti kita bisa menyebutkan sebagai apa? Biasanya istilah lain disebut sebagai? Ada di sini, negatif. Interaksi negatif, contohnya apa sih kalau di ekologi? Bahasa lainnya? Kompetisi, Bu. Kompetisi berarti berkompetisi di nutrisi atau ruang ya. Tapi secara umum, tahu nggak? Antagonis. Ada pernah belajar antagonisme? Ayo teman-teman. Antagonisme. Ya, reaksi negatif itu adalah antagonis, bersifat antagonis. Jadi yang satu menghancurkan yang lain, antagonisme. Kita disebut di sini sebagai amensalisme, sama. Amensalisme dan antagonisme kurang lebih sama secara umum. Nah, prosesnya sekarang Dava, Eldrian, ya tadi yang menjawab Eldrian ya. Prosesnya itu yang bisa berbeda-beda. Apakah kompetisi nutrisi? Tapi kan berarti itu nanti ada antagonis sifatnya di situ. Ya meskipun kalau itu dua-duanya bisa terpengaruh. Ya. Kalau amensalisme satu, contohnya ini tadi penicillium. Contoh lain apa? Ini. Nggak apa-apa ya kita cerita tentang vagina di manusia gitu, di perempuan itu untuk vagina harus bersifat asam. Kenapa? Supaya mencegah dari jamur. Kenapa? Karena kan memang lembab ya, nggak laki-laki nggak perempuan, bagian sensitif itu akan lembab karena tertutup oleh pakaian. Nah, ketika lembab, jamur itu akan mungkin muncul. Sehingga di situ kondisinya harus asam. Siapa yang membuat kondisi menjadi asam? Ada bakteri Lactobacillus. Ini yang menghasilkan asam laktat. Jadi pada vagina manusia itu sifatnya asam karena ada asam laktat dihasilkan oleh Lactobacillus tertentu di situ. Yang fungsinya menghambat banyak jamur, contohnya di sini Candida. Candida ini kalau ada kata Candida albicans ini yang menyebabkan keputihan. Nih kalau ibu-ibu nih atau gadis-gadis ini biasanya kita tahu ya ada istilahnya keputihan. Bapak-bapak juga perlu tahu, nggak apa-apa gitu ya. Itu disebabkan karena jamur di manusia. Nah, secara alami dalam tubuh ada mikroflora normal yang menghambat jamur. Contohnya Lactobacillus tadi. Ini prosesnya atau hubungan semacam ini disebut amensalisme. Dialah yang menjaga. Ya, jadi bakteri Lactobacillus tadi yang menjaga kondisi itu kamu nggak boleh banyak-banyak karena nanti akan bahaya untuk manusianya sebenarnya, ya. Ini dan contoh-contoh lain ada. Jadi antagonisme sebenarnya. Oke, ini
contoh lain adalah kompetisi. Oh, ini kompetisi. Ini juga negatif relationship. Jadi tadi negatif, yang positif sudah selesai sampai di komensalisme. Kemudian ini adalah relationship atau interaksi yang negatif. Ada amensalisme kalau yang satu dihancurkan. Kemudian kalau competition, ini dua-duanya mungkin bisa ada kemungkinan dihancurkan, tergantung mana yang nanti bisa bertahan. Karena kompetisi kan, kompetisi yang menang bisa salah satu nih, kalau ada A sama B bisa yang A yang menang, pada kondisi tertentu pada kondisi yang lain bisa B yang menang. Jadi ada dua kemungkinan. Kompetisi di sini, contoh di sini ada gambarnya ya. Maaf, saya kecilkan sedikit. Ini kompetisi di paramecium. Ini ada satu wadah gitu ya, satu wadah yang diisi ini oleh dua, ini diisi satu. Diisi satu, sebentar saya kesini dulu. Ya, supaya lebih jelas. Ini ada paramecium gitu. Kemudian ada yang Aurelia, ada yang Caudatum, ada yang Bursaria. Ini densitas populasi, berarti dia kepadatan populasinya. Pada hari ke-0 sekian, hari ke-4 mulai naik terus gitu ya. Sampai di hari ke-12 dia pertumbuhannya. Ini namanya apa sih? Grafik apa ini? Pernah belajar? Kurva yang seperti ini pernah kan? Ini fase apa, fase apa, fase apa gitu, masih ingat? Ayo teman-teman yang lain. Silakan yang belum menjawab. Sela mana? Sela Vina? Ibu maaf Bu, mouse Ibu, kursor Ibu nggak kelihatan Bu. Oh, kursornya nggak kelihatan karena ini kali ya, karena apa namanya? Slideshow. Kalau gini kelihatan? Ah iya, kelihatan Bu. Oh iya, kayaknya gitu deh. Baik, ini kita ke sini deh. Nih, benar cukup terlihat ya? Gambarnya cukup terlihat ya? Ini ada grafik begini, kelihatan kan? Masih ingat ini? Kurvanya? Kurva pertumbuhan, ada fase apa? Di sini ada fase apa? Ya, Eksponensial yang di sini, betul. Yang di sini? Fase lag yang di sini ya, nilak. Eksponensial, kemudian stasioner. Kita belum lihat yang fase kematian ya. Ini untuk Aurelia, ini untuk Caudatum, ini untuk Bursaria. Yang dilihat ini angka di sisi kiri, ini densitasnya dilihat densitasnya sampai sekian, sekian, sekian. Berarti yang paling rendah di sini Bursaria ya. Kemampuannya pada hari yang sama, pada medium yang sama, ini di sini. Jumlah tertingginya sampai sekian populasinya. Densitas itu kerapatan, ya, kerapatan populasi, jadi konsentrasi. Nah, ketika dicampur kita lihat Caudatum yang hijau ini dicampur dengan Aurelia, ditumbuhkan bareng-bareng. Dua saja, hijau dengan merah. Apa yang terjadi? Anda bisa lihat, ini kalau sendirian, ini kalau bareng. Dalam medium yang sama. Bisa yang cerita? Ada yang cerita ini? Apa yang terjadi di sini? Mana yang tumbuhnya lebih baik? Yang tumbuhnya lebih baik yang mana? Silakan, siapa ini? Ayo, dari gambar itu kan ada hijau sama merah. Gampang tuh ngelihatnya. Mana yang paling lebih baik tumbuhnya? Yang hijau atau yang merah? Yang merah, Ibu. Yang merah, Ibu. Yang merah. Kok mana? Aurelia? Mana sih Aurelia? Ya, betul. Aurelia, ya, betul, yang merah. Dia masih naik terus meskipun Anda lihat dibandingkan sendirian, densitasnya menurun ya. Ini di bawah 150, sementara dia bisa kalau sendirian, dia bisa di atas 150. Dia tetap, boleh dikatakan ini tetap terbentuk, ada lagnya, stasioner, ada fase logaritmik atau eksponensial, ada stasioner. Tapi yang hijau, Caudatum, apa yang terjadi? Dia naik sedikit, langsung melorot. Berarti terjadi apa tadi? Ini langsung fase kematian. Kenapa dia langsung mati? Ada kompetisi di situ ya, tapi dia tidak
tidak bertahan pada kompetisi tersebut. Jadi kompetisi makanannya itu mungkin dia lebih banyak menggunakan makanan atau dia mengubah makanan itu atau sumber di situ menjadi produk yang lain yang dia tidak bisa menggunakan. Jadi bisa saja Aurelia ini menggunakan di substrat itu karbon misalnya ya, karbonnya dihasilkan menjadi sesuatu yang dia tidak bisa pakai. Sehingga dia tidak punya sumber karbon, dia terus kemudian mati. Ini namanya kompetisi, rebutan makanan atau rebutan nutrisi, atau mungkin juga rebutan kalau itu oksigen, ya oksigen gitu. Ya, atau nutrisi yang lain secara umum. Anda silakan cari tahu apa sih yang direbutkan oleh Caudatum dan Aurelia. Ini kita bisa lihat dari grafiknya. Kemudian kalau dengan Bursaria, apa yang terjadi? Caudatum dengan Bursaria. Siapa yang bisa cerita? Ini yang hijau yang di atas, yang di bawah yang biru. Yang biru itu Bursaria, yang hijau itu Caudatum. Jadi Caudatum di atas, Bursaria di bawah. Artinya apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Ya mungkin kalau yang terlihat dari sini, Caudatum sama Bursaria sama-sama menurun dibanding individu, tetapi sama-sama hidup, Bu. Betul, Siska. Keduanya sama-sama hidup meskipun di bawah kondisi ketika sendirian ya. Dan kemudian di sini dilihat bahwa Caudatum itu lebih tinggi dibandingkan Bursaria. Memang kemampuan hidupnya di awalnya juga Bursaria lebih rendah ya. Nah, ini juga bisa karena dua-duanya mungkin menggunakan sumber nutrisi yang berbeda dalam substrat. Dalam substratnya, nutrisinya dia tidak terlalu bergantung pada substrat yang sama, nutrisi yang sama. Misalnya C-nya tadi. C-nya dia menggunakannya C yang sederhana, dia menggunakan C-nya yang kompleks bisa. Jadi ketika ada yang sederhana dipakai oleh Caudatum, Bursaria nggak apa-apa. Dia bisa pakai yang kompleks. Dan ketika dia menggunakan yang kompleks, menghasilkan produk yang sederhana, bisa dipakai sama Caudatum. Akibatnya dia tetap tinggi. Dan bersama-sama tingginya itu bersama-sama. Ininya modelnya sama. Dia arah ke atas, ini pun begini. Jelas tidak ya? Langsung turun ini polanya sama. Dua-duanya bisa bertahan pada kondisi yang sama dengan cara yang beda. Maka hasilnya seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah ini adalah kompetisi. Kompetisi di sini kompetisi tidak terlihat itu tidak bisa bertahan. Tapi kompetisi di sini. Kenapa dia kompetisi? Karena bahannya sama. Bahan dari substratnya sama. Dicemplungkan pada salah satu medium yang sama. Tetapi kompetisi ini kemudian tidak berdampak kepada salah satunya karena yang salah satu masih menggunakan sumber lain atau hasil dari produk ini. Atau sebaliknya yang menggunakan hasilnya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi nggak jadi rebutan sama-sama kan? Tidak tergantung gitu. Dia masih bisa bertahan. Oke, jelas ya bahwa kita sudah habis. Jadi yang lainnya, nah parasitisme itu dia ada di dalam ya parasitisme ini. Dia diuntungkan, dapatkan, kemudian yang satunya dibahayakan atau jadi dirugikan tapi berbahaya. Tadi yang pertama yang endobiom yang disampaikan tadi bakteriofag dengan bakteri virus dan bakteri tapi yang virus yang langsung krisis dia yang remain dari sirkulasinya atau justru yang parasit yang bisa di dalam tubuh terus ada tadi yang parasit kayak kita bisa dibahayakan, jangan kita ada organisme yang bisa dibahayakan ini ya parasit silakan aja lihat di contoh yang lain virus, kemudian ada gambarnya ada virusnya. Nah ini ya ini dia sama dalamnya. Namanya Staphylococcus aureus ya Staphylococcus. Kemudian ini juga ya ini sebenarnya apa sih? Ini fungo yang hijau ini yang inilah namanya ditangkap gitu. Kemudian dia akan menyerap hifa ini akan menyerap nutrisi dari nematoda dari cacing ini. Jadi ada jamur yang digunakan untuk memberantas serangga atau memberantas cacing tertentu itu ada. Memberantas
parasit pada ikan gitu ya, ada. Ya, karena dia gitu, dia menggunakan nutrisi dari inangnya. Dilipik begitu pakai lava, kalau sudah trap itu sudah terperangkap, ya udah dia akan menyerap terus nutrisi dari airnya dia akan mati cacingnya ini. Ya ini contohnya. Kemudian ini ya kalau udah lebih kompleks itu di tanah ada macam-macam. Tidak cuma satu mikroorganismenya, tanah juga tidak cuma satu. Contohnya adalah padi saja ya. Ini bisa terjadi mutualismenya terjadi, parasitisme, komensalisme terjadi, kompetisi, predasi, netralisme, predasi. Begitu ya. Jadi berbagai interaksi bisa terjadi dalam satu lingkungan. Contohnya di tanah. Contoh lain di tanaman pun ada gitu ya. Kemudian di air pun ada di sedimen ada. Oke, saya kira pas ini sudah habis. Nah, yang satu yang dulu tadi yang sudah bahan-bahan sudah diberikan adalah setelah kita belajar interaksi tadi, bisa tidak sih kita menggunakan interaksi itu untuk aplikasi? Ada jurnal tadi sudah dibaca? Siapa sudah baca? Fitri, Hanum sudah baca? Clarita sudah sempat melihat application ada di situ? Silakan menjawab. Biasa apa? Contohnya. Ada teman-teman. Ada program ya gambar aja di sini ada kasih apa untuk memiskan atau investasi ada ya. Dulu saya pelajari dari Anda, tapi kita bahas sedikit sebelum masuk ke berikutnya ya. Jadi saya menggunakan jurnal itu juga melengkapi interaksi, bukan cuma sekedar interaksi saja. Ternyata lingkungan interaksi karena dia beri betul. Tapi sekarang bisa nggak sih memanfaatkan itu gitu interaksi bisa kita manfaatkan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk hari ini kita cukup. Untuk pekan depan insya Allah kita bisa luring lagi, tapi teman-teman yang daring susah ya menggabungkan daring sama luring. Kalau di ini mata kuliah luring reguler itu sistemnya tetap yang kuliah offline tetap offline, tapi di dalam kelas itu nggak ada pakai proyektor, jadi share-nya itu melalui Zoom. Jadi sini semua teman-teman buka Zoom, terus hari itu kita menjelajah media lagi. Jadi rasanya ada gitu. Oke. Tetapi berarti intinya kita melakukan Zoom tapi bersama-sama teman-teman yang lain. Kan bersama-sama gitu ya. Jadi tetap duduk ya. Harusnya duduk ya. Saya ini bisa berdiri bareng-bareng gitu. Ya tapi ya sudah. Enggak apa-apa kalau mau seperti itu sama-sama hanya tidak boleh teman-teman ya. Pindah-pindah tempat Zoom. Biasa di rumah atau di salah kampus bareng-bareng di kelas gitu. Tapi sama-sama Zoom. Nah, akhirnya akan sama sebenarnya dari juga gitu. Cuma ketemu gitu tapi tidak secara seperti kuliah. Enggak apa-apa kalau dicoba itu ya teman-teman boleh. Dan untuk teman-teman yang masih PKL boleh kalau boleh izin luring diprioritaskan saat kuliah ya. Jadi izin dan ke lab. Nah itu akan lebih bermanfaat saya. Jadi langsung bisa lab, bisa berlaku. Kalau pengalaman tidak bisa nanti teman-temannya, jadi nanti ada salah di berlaku. Nanti teman-teman bisa dilakukan oleh teman-temannya. Teman-teman setuju ya, yang nanti timnya ada dan teman yang PKL dan membantu pengamanannya dan di-share hasil pengamanannya gitu ya. Saya nanti praktikum. Kalau kita buat kelompok, baik. Jadi yang kelompoknya jangan sama-sama PKL, sama-sama di bareng-bareng kelompok. Nggak ada yang nanti ya. Jadi nanti saling ikut sama teman yang 2020 yang tidak PKL. Terima kasih atas perhatiannya. Perlu itu dulu diambil dulu fotonya. Iya. Baik, silakan rekan-rekan sebentar. Fitri ada dari suara-suaranya. Fitri jadi ya.
mudah-mudahan saya bisa berikan hari sebelumnya, beberapa hari sebelumnya supaya ada orang bisa baca diklik-klik catatan. Tadi di anak saya bisa tahu bahwa Anda cukup baca bilang singkat, jadi ada interaksi. Oke, sudah belum? Karita belum, kamera kita ada. Halo Karita. Karita ya, baik. Silakan dilihat fotonya. Boleh. Silakan Kamila. Ibu. Dia masih menyam deh fotonya. Iya, oke, enggak apa-apa. Terima kasih semua. Saya ini, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.